Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga keselamatan, rahmat, dan barokah Allah senantiasa terlimpah pada kita semua. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas saluran pencernaan makanan pada manusia. Saluran pencernaan makanan pada manusia merupakan salah satu bukti tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri kita. Sebagaimana tersebut dalam Quran surat Adz-Dzariyat surat ke-51 ayat 20 dan 21 yang artinya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? Mulut atau kafum oris merupakan bagian pertama dari saluran pencernaan makanan kita. Di dalam mulut terdapat beberapa organ, di antaranya 1. Gigi atau dental. Gigi berfungsi membantu pencernaan makanan secara mekanis dengan menghancurkan makanan menjadi bagian yang lebih kecil sehingga mudah diserap. Gigi manusia terdiri atas beberapa bagian, antara lain mahkota dengan email, tulang gigi, rongga gigi, dan akar gigi. Gigi manusia dapat dibagi menjadi 3, yaitu gigi seri atau incisivus berfungsi memotong makanan, gigi taring atau caninus berfungsi merobek makanan, gigi geram depan atau premolare, dan geram belakang atau molare yang berfungsi menghaluskan makanan. Organ kedua yang berada di mulut kita adalah lidah atau lingua. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap karena pada lidah terdapat kuncup-kuncup pengecap atau papila. Selain itu, lidah berfungsi juga untuk mengatur makanan saat dikunyah. Kuncup pengecap ini akan menentukan rasa makanan. Terdapat beberapa daerah yang pekat terhadap rasa tertentu di lidah, di antaranya rasa manis yang terdapat di ujung lidah, rasa asin yang berada di bagian depan dan sisi depan lidah, rasa masam yang berada di bagian sisi tengah, kiri, dan kanan, dan rasa pahit yang berada di pangkal lidah. Organ ketiga yang berada di dalam rongga mulut adalah kelenjar ludah atau glandula saliva yang berfungsi menghasilkan air liur untuk membasahi makanan saat dikunyah dan juga membantu mencerna karbohidrat secara kimiawi. Karena dalam air liur terdapat enzim tialin atau amilase yang dapat mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Terdapat 3 macam kelenjar ludah, yaitu 1. Kelenjar parotis yang berada di bawah telinga, 2. Kelenjar sublingualis yang berada di bawah lidah, 3. Kelenjar submandibularis yang berada di rahang bawah. Saluran pencernaan yang selanjutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Di tempat ini, makanan hanya numpang lewat dengan satu gerakan yang dinamakan gerakan peristaltik atau meremas-remas. Gerakan peristaltik ditandai dengan berkontraksi atau menyempitnya otot kerongkongan dan berelaksasi atau melebarnya otot kerongkongan sehingga bolus makanan akan terdorong ke arah lambung. Saluran pencernaan yang selanjutnya adalah lambung atau ventriculus. Lambung berada di rongga perut sebelah kiri. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu fundus, kardial, dan filorus. Pada lambung terjadi 2 macam pencernaan. Yang pertama adalah secara mekanis dengan bantuan otot lambung. Yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi dengan bantuan beberapa enzim, antara lain pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton, 2. Renin yang berfungsi mengendapkan kasein dari air susu, dan yang ketiga adalah HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan. Saluran pencernaan yang selanjutnya adalah usus halus atau intestinum tenue yang memiliki panjang sekitar 7 meter. Dalam usus halus ini, makanan akan dicerna secara kimiawi lebih lanjut, dan di tempat ini pula sari-sari makanan akan diserap. Usus halus terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum yang berada di dekat lambung. Yang kedua, usus kosong atau yezonum yang berada pada bagian tengah-tengah. Yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum yang berada dekat usus besar. Duodenum
atau usus 12 jari memiliki panjang sekitar 25 cm dan merupakan muara dari dua saluran. Yang pertama adalah saluran dari hati yang menghasilkan empedu untuk mengemulsikan lemak. Yang kedua adalah saluran dari pankreas yang menghasilkan beberapa enzim pencernaan, di antaranya 1. Amilase yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa, 2. Lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, yang ketiga adalah tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Bagian usus halus yang selanjutnya adalah usus kosong atau jejunum. Panjang dari usus kosong sekitar 2 meter. Di usus kosong, makanan tidak mengalami proses apa-apa, tetapi hanya numpang lewat. Bagian terakhir dari usus halus adalah usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan merupakan usus yang paling panjang, yang panjangnya sekitar 5 meter. Di tempat ini, sari-sari makanan akan diserap oleh jonjot-jonjot usus. Saluran pencernaan yang selanjutnya adalah usus besar atau kolon. Pada usus besar, sisa-sisa pencernaan makanan akan mengalami beberapa perlakuan, antara lain 1. Diatur kadar airnya, 2. Ditambah garam-garaman dan zat warna empedu, 3. Dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Saluran pencernaan yang selanjutnya adalah poros usus atau rektum. Rektum adalah organ terakhir dari usus besar pada mamalia. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Saluran pencernaan terakhir dari manusia adalah lubang pelepasan atau anus. Anus terletak di bagian tengah bokong, bagian posterior dari peritoneum. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh dua otot melingkar atau otot sphincter. Demikianlah materi yang dapat disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Bagi Anda yang baru membuka channel ini, tolong di-subscribe juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.